Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Denny Ni, jurnal sejarah dan spiritual. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Syekh Datuk Kapi atau Syekh Nurjati. Syekh Datuk Kapi dikenal juga dengan nama Syekh Idopi atau Syekh Nurul Jati atau Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Barul atau Syekh Datuk Iman atau Syekh Dul Yamin adalah tokoh penyebar agama Islam di wilayah Cirebon dan leluhur dari pembesar Sumedang. Syekh Datuk Kapi atau Syekh Nurjati merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Ki Gede Sumedang, penerus penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Syekh Nurjati merupakan tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih dikenal dengan nama sekarang, yaitu Gunung Jati. Sebuah bukit kecil dari dua bukit yang berjarak 5 km sebelah utara kota Cirebon, tempatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kapi lahir di Semenanjung Malaka. Setelah dewasa, beliau pergi menuntut ilmu dan berhaji di Mekah. Kemudian Syekh Nurjati melanjutkan perjalanannya ke Baghdad, dan di Baghdad beliau menemukan jodohnya, yaitu Nyi Syarifah Halimah. Pernikahannya dengan Nyi Syarifah Halimah dikaruniai anak, yaitu Syekh Abdurrahman yang berada di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan. Syekh Abdurrahim bergelar Pangeran Kejaksan. Nyi Mas Fatimah bergelar Syarifah Baghdad, dan Syekh Datuk Kapi kadang juga disebut Syekh Datul Kapi hingga membuat rancu dengan sosok ayahnya, yaitu Syekh Datuk Kapi atau Syekh Nurjati. Nyi Syarifah Halimah merupakan putri dari Nurul Alim, putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro, yang merupakan putra dari Ahmad Shah Jalaluddin, putra Amir Abdullah Hanuddin. Syekh Datuk Kapi berangkat dari Baghdad ke Jawa sebanyak 10 orang. 2 orang ialah perempuan. Pertama kali tiba di Jawa yaitu di Pelabuhan Muara Jati. Rombongan Syekh Datuk Kapi diterima oleh penguasa Pelabuhan Muara Jati, yaitu Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangku Bumi Jumanjang Jati sekitar tahun 1420 Masehi. Syekh Datuk Kapi diberi izin untuk tinggal di daerah Pasambangan, bukit kecil yang bernama Amparan Jati. Di Amparan Jati, Syekh Datuk Kapi memulai berdakwah, mengajak masyarakat sekitar memeluk agama Islam. Setelah banyak masyarakat memeluk agama Islam, akhirnya Syekh Datuk Kapi menikahi Nyi Hadijah. Nyi Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Brata Legawa, orang pertama pergi berhaji
dari Jawa Barat yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Syekh Datuk Kapi juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang karena merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Ki Geding Sumedang, penguasa Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Murid-murid Syekh Datuk Kapi ialah Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Rara Santang, anak dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi atau Ratu Haji Prabu Jayadewata Siliwangi ketiga dari Kerajaan Pajajaran. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, serta Syekh Siti Jenar merupakan murid-murid Syekh Datuk Kapi atau Syekh Nurjati. Syekh Datuk Kapi atau Syekh Nurjati adalah orang yang sakti mandraguna serta ahli dalam bidang ilmu agama, ilmu bela diri, ilmu spiritual, dan beliau juga seorang ahli dalam berzikir. Makam Syekh Nurjati berada di Bukit Amparan Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekian dan terima kasih cerita ulasan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video kali ini. Terima kasih.